Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di acara Fakta. Di sini kita sudah hadir narasumber istimewa kita, yaitu Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SHM Hum, selaku anggota sekaligus Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ibu, selamat sore, Ibu. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, tepat setahun yang lalu, Bu, itu kan Divisi Penanganan Pelanggaran sudah merilis buku Penanganan Pelanggaran edisi pertama ya, Bu ya. Di mana itu memuat terkait dengan proses penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan, yang mana itu memuat tadi penanganan pelanggaran di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, kemudian pada tahun ini, tahun 2021, kabarnya memang akan membuat lagi ya, Bu ya, buku penanganan pelanggaran. Nah, berdasarkan hal tersebut tentunya menarik bagi sahabat Bawaslu untuk lebih tahu bagaimana buku penanganan pelanggaran serta film dokumenter ya, Bu ya, katanya. Iya, rencana film juga. Nah, ya. Nah, mari kita langsung cari tahu. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan nih terkait dengan bagaimana latar belakang dari buku penanganan pelanggaran serta film dokumenter tersebut. Baik, Mbak Rofi, terima kasih ya. Iya. Jadi Koordif PP Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah itu sudah membuat satu buku ya. Iya. Judulnya itu Catatan dari Daerah, yang isinya itu 35 tulisan Koordif PP terkait dengan kasus-kasus yang menarik di daerah masing-masing. Yeah. Nah, jadi kalau dihitung ada 35 tulisan 35 yang tulisan terkompilasi di satu buku yang judulnya Catatan dari Daerah. Nah, ini membahas soal kasus-kasus penanganan pelanggaran yang dilakukan atau ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota pada saat pemilu 2019 yang lalu. Yeah. Nah, mengapa kemudian kita membuat buku itu? Karena memang kita merasa bahwa ini perlu sebagai catatan sejarah ya, dokumenter kita gitu, bahwa ada proses-proses penanganan pelanggaran di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah pada saat pemilu 2019. Agar menjadi satu catatan atau sejarah ya kita, dan agar supaya masyarakat itu nanti gampang untuk mengakses ya, mengakses buku itu ditulis dengan gaya bebas teman-teman di masing-masing daerah. Jadi tidak kemudian kita tentukan secara kaku formatnya, jadi kemudian dikembalikan ke teman-teman daerah. Nah, kemudian setelah pemilu 2019, kemudian kan ada pilkada 2020. Yeah. Nah, ini kita sedang dalam proses lagi, on proses ya, itu membuat satu buku sebenarnya sama Mbak, terkait dengan penanganan pelanggaran kasus-kasus di Jawa Tengah pada saat pilkada 2020. Nah, kan pilkada 2020 ini kan memang pilkada yang khusus ya, berbeda, spesial menurut saya dengan pemilu atau pilkada sebelumnya, karena dilakukan pemilihan itu pada masa pandemi. Ya, jadi kemudian kami Koordif PP se-Jawa Tengah itu merasa sayang sekali kalau kemudian terlewatkan kita tidak menulis ya sejarah itu gitu kan, apalagi kalau kita itu sebenarnya sebagai pelaku utama dari pilkada 2020 itu. Ya akhirnya kemudian ini masih dalam proses pembuatan tulisan. Nah, satu lagi kemudian kita juga akan membuat satu video ya terkait dengan penanganan pelanggaran. Nah, ini perlunya apa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan alur penanganan pelanggaran pada pilkada ya, pada pilkada kan kalau pemilu beda dengan pilkada. Nah, ini satu dulu, nanti pembuatan video terkait alur penanganan pelanggaran pilkada. Memang Bawaslu RI sudah ada Mbak video itu gitu. Tetapi kan beda, video di Bawaslu RI itu video yang formal, jadi terkait hanya alur-alur saja secara serius gitu. Nah, kalau yang kita buat nanti itu dalam alur cerita, sehingga nanti kalau pas kita sosialisasi, Bawaslu itu melakukan sosialisasi penanganan pelanggaran kepada masyarakat, diharapkan dengan video itu, pemutaran video itu, masyarakat publik yang awam akan pilkada itu menjadi mudah untuk memahami alurnya. Begitu. Baiklah, oke Bu Ana. Kemudian Bu, tadi kan sudah saya sampaikan pada tadi tentang buku edisi pertama penanganan pelanggaran, di mana itu memuat proses penanganan pelanggaran di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, mungkin Ibu
barangkali bisa diceritakan nih terkait dengan buku edisi pertama tersebut memuat apa saja, Bu? Kalau saya ceritakan mungkin nggak akan habis ya karena banyak sekali, karena 35. Tapi yang jelas bahwa kasus-kasus di pemilu 2019 itu yang terjadi di Jawa Tengah itu sangat bervariasi, sangat bervariasi, dan saya kira itu menarik untuk diikuti. Ya, hanya memang kelemahan di catatan daerah itu ada satu ya, kalau saya boleh mengungkapkan itu, karena latar belakang teman-teman itu berbeda, dan kemudian juga apa ya, ini terkait penulisan kan berarti keahlian ya. Iya, betul. Teman-teman itu juga berbeda, maka gaya penulisannya itu juga beda-beda. Nah, ini kelemahan ini nanti di buku yang kedua nanti akan kita akan kita minimalisasi, Mbak. Iya. Minimalisasi ya, mudah-mudahan saja nanti akan segera launching pas nanti ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota. Bertepatan ya, Bu. Iya. Baiklah. Rame lah nanti pokoknya. Baiklah, Bu. Kemudian berdasarkan pernyataan Ibu tadi bahwasanya harus diikuti. Nah, ini sangat menarik, Bu. Bahwasanya memang terdapat perbedaan antara buku edisi pertama dan kedua. Nah, apakah dengan adanya hal tersebut dirasa memang belum cukup, Bu, Bawaslu untuk menulis terkait dengan penanganan pelanggaran? Kan pertama sudah, ini 2 kali. Kenapa harus 2 kali seperti itu? Iya, karena eventnya berbeda ya, Mbak. Yang pertama itu kita menulis di event yang pemilu 2019, sedangkan yang buku kedua itu kita menulis di event Pilkada 2020. Bedanya memang sudah jelas, terutama sekali yang satu dilakukan tidak pada masa pandemi, yang satu pada masa pandemi. Nah, sayang sekali kalau misalnya pelaku utama kita Bawaslu itu tidak kemudian menorehkan goresan itu. Gitu. Seperti saya contohkan, kalau nanti yang ditulis di buku kedua ya, itu terkait Pilkada 2020 di Jateng itu kasus-kasus pidana, misalnya pidana pemilihan itu kan menarik seperti misalnya kasus di Wonosobo. Itu ada satu paslon tetapi bisa kemudian terbukti ya melakukan pelanggaran pasal 71 yang kemudian ini menjadi apa ya, momen yang sangat penting ya sebagai jurisprudensi teman-teman Kordi PP provinsi yang lain, termasuk juga misalnya Kota Pekalongan yang bisa kemudian memproses sampai putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran kampanye di luar jadwal mengenai iklan di medsos. Nah, itu contoh-contoh lah. Ada banyak nanti, mudah-mudahan saja segera jadi itu bukunya ya, Mbak. Insya Allah, moga-moga. Baiklah, jadi inilah tadi obrolan menarik kita terkait dengan buku penanganan pelanggaran serta film dokumenter. Dan diucapkan terima kasih pada Ibu Ana yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sedikit terkait dengan hal tersebut. Baiklah, demikian acara Fakta pada kesempatan kali ini. Saya Rofi Rasidah undur diri. Sampai jumpa di acara Fakta edisi berikutnya. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.